Ada banyak catatan yang tadi sudah disampaikan oleh kuasa hukum dan juga dari Ketua Umum Java Corruption Watch, Pak Tri. Bagaimana Pak Tri? Pertanyaan pertama mungkin yang paling utama, perusahaan itu terdaftar nggak sih sebagai perusahaan yang legal di Snaker Trans? Ya, terima kasih. Perusahaan itu terdaftar dengan wajib lapor ketenagakerjaan namanya. Terdaftar dan pembinaan itu sebenarnya juga sudah pernah dilakukan juga. Terus karena ini menyangkut kasus krusial bagi kami tentang ijazah ini, karena kami sudah mengeluarkan lebih 200 eksemplar ijazah yang sudah kami keluarkan di berbagai perusahaan, termasuk di Tetmindo ini. Jadi cerita kemarin itu kan di hari libur, hari Jumat, saya ingat persis itu, saya dihubungi langsung oleh Kepala Dinas kami yang dapat info dari Ibu Gubernur maupun Pak Wagub yang memerintahkan untuk memeriksa karena ada medsosnya Pak Sigit ini. Melihat medsosnya Pak Sigit ini yang dikirim ke kami tugaskan pengawas ke sana. Waktu itu setelah Jumatan, berarti sekitar jam 1 lebih, ya, melakukan pemeriksaan itu. Dan setelah melakukan pemeriksaan dijawab oleh perusahaan bahwa ijazah itu sebenarnya sudah di WA-kan ke pekerja, tapi pekerja nggak mau datang dan nggak mau menerima. Infonya begitu. Pengawas telepon saya minta petunjuk, kalau bisa diamankan, bahasa saya. Ijazahnya? Bahasa saya begitu, ijazahnya. Akhirnya saat itu dititipkanlah dari perusahaan ke kami itu 10 eksemplar ijazah. 10, kalau nggak salah besoknya tambah 1. Jadi 11. Sampai sekarang masih 11 atau sudah ada tambah lagi? Terus kami kan menindaklanjuti dengan membuat nota pemeriksaan bahwa ada kewajiban perusahaan untuk memberikan ijazahnya itu semuanya kepada karyawannya. Per tanggal 2 kemarin. 2 Juni. 2. Terus perusahaan merespon itu karena merasa kita tekan juga dan sudah 11 yang di kami, dia nitip lagi 7 itu berarti totalnya 18. Terus menurut keterangan pengawas melakukan BAP ke perusahaan, itu ada 2 yang sudah diberikan, ada 2 karyawan yang memang tidak menitipkan ijazah karena yang kerjanya sudah lama sekali. Nah, posisi itulah akhirnya kami mengambil sikap, rencana besok Kamis tanggal 5 itu kita panggil semua pihak, baik dari Pak Sigit, Pak Dimas, ada lagi 1 yang dari Mojokerto, itu kita panggil untuk menghadirkan juga karyawannya. Rencana saya itu yang penting ijazahnya kembali dulu. Yang lain-lain karena kita belum melakukan pemeriksaan ke karyawan ini, kita baru melakukan pemeriksaan itu hari Jumat itu, dan di kantor kami kita panggil ketika dia memberikan ijazah itu dan nota pemeriksaan, itu tambah 7 itu akhirnya. Jadi totalnya yang di kami 18 ijazah. 18 ijazah. Itu karena posisi lebih ke arah saya mengamankan. Bahasa saya itu mengamankan. Meskipun kalau ngomong di protapnya sebenarnya memang tidak segitunya. Tapi dari hasil pemeriksaan kami di berbagai perusahaan soal ijazah itu macam-macam. Salah satunya pasti kita kesulitan kalau yang nahan dari pihak perusahaan. Nah ini makanya setelah kita nota, kita lakukan itu, tambah 7 itu. Jadi total 18 yang rencana. Apa Pak alasan dari perusahaan menahan ketika petugas datang ke sana? Hasil berita acara pemeriksaannya pengawas, perusahaan mengatakan bahwa pekerja itu menitipkan. Dan perusahaan memberikan tanda terima. Itu bahasa di pemeriksaannya seperti itu. Pekerja menitipkan berarti ya? Dan mereka dapat tanda terimanya, seperti itu. Dan kami belum melakukan pemeriksaan ke karyawan, memang belum. Ya. Jadi apa-apa saja hak-haknya yang belum terpenuhi, belum. Sempat dikonfront nggak Pak? Artinya apa yang viral videonya Pak Sigit begitu kan, langsung disampaikan loh. Kalau kalau karyawan menitipkan ini kenapa ada video ini, sempat disampaikan juga nggak ke pihak pabriknya? Bukan, kita malah dapat WA-nya dia itu ketika ke karyawan, ini loh Pak, kita panggil hari Kamis mestinya terakhir, tidak ada yang datang. Terus ditanya oleh pengawas, tapi mau memberikan ijazahnya? Iya, pengawasnya telepon saya, gimana ini Pak? Amankan.
Ada WA dari perusahaan ya yang ditunjukkan yang ya? ditunjukkan ada. Memanggil karyawan? Memanggil karyawan untuk hadir di hari Kamis, tapi karyawan tidak datang. Tidak datang. Ya. Baik. Ya, sebelum saya kembali ke rekan-rekan karyawan di sini, kalau terkait dengan, karena begini, di Snaker Trans ini kan seperti yang tadi dikatakan dulu pernah juga ada pembinaan dan segala macamnya. Ketika tadi Pak Dimas melakukan pendalaman dan ada beberapa caratan, mulai dari gaji, terus kemudian lembur dan segala macamnya, apakah itu sudah diketahui oleh pihak di Snaker Trans? Jadi pemeriksaan itu kan tekniknya macam-macam, tekniknya. Biasanya untuk perusahaan tertentu seperti ini, kalau kita periksa itu kayaknya sudah ada pengkondisian ke keterangan pekerja. Pasti kan kita panggil dari pekerja. Ya. Jadi ketika meriksa itu selain meriksa dari pihak manajemen perusahaan, kita juga hadirkan perwakilan pekerja. Nah, ketika perwakilan pekerja itu menyatakan hal-hal yang benar, yang normatif, ya kita kan nggak bisa apa-apa. Nah, ini setelah kejadian seperti ini kita baru terungkap semua kan. Nah, ini yang nanti kita dalami juga di sana. Baik. Terkait ini. Berat juga kalau kayak begitu ya, berarti kayaknya Pak Dimas mungkin harus ngantor di Snaker kayaknya supaya pengkondisian itu tidak terjadi. Saya ke karyawan dulu, apa benar ada undangan hari Kamis kemarin berarti ya Pak ya? Kamis kemarin. Bahwa kalian disuruh datang tapi tidak hadir, benar nggak? Iya, jadi undangan itu memang ada setelah sidak dari Pak Sigit. Setelah sidak dari Pak Sigit, Iya. ada undangan. Apa Iya. isi undangannya? Ya cuma disuruh ngambil ijazah. Kita semua di chat dari WhatsApp itu besok Jumat ambil ijazah jam 9. Iya kan? Lah, kenapa kok baru sidak ijazahnya diberikan? Ini hanya ijazah yang dikasih, bukan gaji juga. Gitu loh. Iya kan? Jadi ya saya koordinator sama Pak Sigit, gimana Pak? Pak Sigit bilang, jangan dulu Mas, itu mau menghilangkan bukti tuduhan. Oke, saya ikuti. Jadi ya saya nggak balas, saya nggak ambil dulu ijazahnya kalau memang niatnya untuk menghilangkan bukti tuduhan. Berarti itu. berarti ke semua karyawan ya chat itu? Iya, chat itu semua. Dan memang akhirnya sepakat untuk semuanya tidak ada yang hadir di Iya. tanggal tersebut untuk mengambil ijazahnya. Iya, soalnya kan saya udah jelaskan tadi ya, di awal tadi. Saya udah ngomong baik-baik. Gaji 2 bulan nggak dikasih, oke nggak apa-apa. Ya Tapi kan? ijazah balik. Tapi ijazah balik. Itu Tapi tanggal berapa, Mas, untuk yang harus menandatangani surat pernyataan tanggal atau bulan apa mungkin ingat? bulan kemarin. Oh, bulan kemarin ya? Iya. Iya, bulan Mei kemarin. Bulan Mei ya? Iya. Tanggal 22 kalau nggak salah surat pernyataan turun. Iya. Tanggal 22. Terus tanggal 22 itu tanggal 23-nya saya udah pasrah ya. Udah ijazah gaji 2 bulan nggak dikasih nggak apa-apa asal ijazah keluar. Tapi jawabannya lagi-lagi ya itu tadi. Kan nggak boleh resign dulu. Lah, kenapa setelah Pak Sigit sidak Ijazah ijazah dikembalikan. kita semua langsung di WhatsApp untuk pengambilan ijazah. Kenapa gitu loh? Kalau memang niatnya baik, ya udah kenapa nggak dari awal aja ngasih gitu loh? Tidak ada keterangan lanjutan ya Nggak setelah ada. ijazah dan kalian tidak ada yang datang, tidak ada lagi chat atau WhatsApp dari Nggak perusahaan, ada. tidak ada komunikasi apapun. Nggak ada. Mas Eka sendiri tidak dihubungin HRD karena kan tidak boleh resign katanya. Iya, nggak dihubungi, Nggak dihubungin juga, tapi nggak masuk juga kan? nggak masuk. Mm-mm. Ya saya pikir gini, ya untuk apa saya masuk kalau ijazah saya nggak cair? Apa kalau gaji saya nggak cair gitu loh? Percuma kerja rodi tapi kita nggak Betul. digaji. Saya ke Pak Sigit dulu. Pak Sigit, apa yang kemudian Pak Sigit langsung mengatakan, oh ini sepertinya mau menghilangkan bukti nih. Udah instruksikan untuk tidak ada yang datang lebih dulu. Gimana Pak? Jadi kita sampaikan dari awal, kalau memang pihak pabrik itu punya itikat baik, berikan ketika karyawan itu meminta. Jangan setelah Ada kasus. saya somasi, saya sidak itu baru ijazah disuruh ngambil. Artinya kan ini kita khawatir nanti ketika ijazah itu sudah diberikan, maka kekhawatiran hak-hak mereka, kewajiban pabrik untuk memberikan pengupahan segala macam itu akan diabaikan. Itu kekhawatiran kita. Karena teman-teman kalau sudah masuk ke situ pasti ada indikasi intimidasi. Kemarin karena ada intimidasi dari pihak perusahaan juga. Apa intimidasinya? Ya, intimidasi harus menandatangani itu. Oh yang surat pernyataan tadi itu ya? Surat pernyataan itu. Kita khawatirnya seperti itu. Ketika sudah saya somasi, saya laporkan, akhirnya semuanya disuruh ngambil.
Tapi saya tetap jangan Tapi dulu. memang komunikasi dengan owner atau pihak HRD-nya memang susah ya di perusahaan itu? Ya? Susah. Awal saya ke situ, kedatangan saya, itu ditolak sama security, sama HRD juga. Bahkan saya tunggu sampai hampir setengah jam, tidak mau keluar. Kemudian saya dengar ketika itu ada ijazahnya ini, termasuk audiensi kemarin, itu menyampaikan bahwa ijazah diserahkan ke pihak Disnaker Provinsi. Saya juga bersurat kemarin ke Disnaker Kabupaten, Disnaker Provinsi juga. Saya sampaikan, Bapak kalau menyerahkan itu seharusnya komunikasi dulu dengan saya selaku kuasa. Karena apa? Karyawan ini kan juga sudah menguasakan kami gitu loh. Jangan asal dikasihkan, Begitu ya diberikan. Saya bilang, sampai itu loh Pak, enggak ikut menyekolahkan, enggak ikut ini membiayai. Kenapa sampai menahan ijazah? Kemudian sekarang sampai limpahkan ke Disnaker Provinsi. Nah ini kan sampai sudah nggak benar ini, saya bilang gitu. Disnaker Provinsi mungkin untuk pengamanan mungkin seperti itu. Tapi kita juga sebenarnya tidak menghendaki itu, karena kalau sudah dikuasakan ke kita harusnya komunikasi dengan kami yang diberi kuasa. Apa yang dilaporkan ke Polresta Pak? Artinya tuduhan apa yang disampaikan ke Polresta? Apakah hanya penahanan ijazah atau juga termasuk dengan poin-poin yang disampaikan Pak Dimas ya, juga? Kemarin kami laporan itu terkait dengan dugaan penggelapan ijazah. Penggelapan ijazah. Ya, tapi kalau nanti yang lain-lain itu mungkin menyusul ya dengan Pak Dimas, mungkin mengenai pengupahan dan lain-lainnya itu nanti. Baik, Pak Dimas, gimana Pak Dimas? Yang apa saja ya kalau dari Pak Dimas poin-poin yang dilaporkan sudah masuk ke pelaporan atau? Ya, ini hari ini tadi surat sudah kami kirim ke Disnaker Provinsi terkait pelaporan upah di bawah UMK, jam lembur dan juga status hubungan kerja. Itu yang di Disnaker Provinsi ya. Kami saat ini juga sedang melakukan pendalaman terkait dengan produk yang diproduksi oleh perusahaan ini. Karena kami tidak mau bagaimana nanti pekerja ini terseret jika ada indikasi permasalahan hukum terkait produk yang dibuat. Karena ada indikasi, ada dugaan, ada informasi produk yang dibuat ini ada beberapa yang melanggar ketentuan peraturan, yakni tidak adanya sertifikat SNI. Nah ini yang saat ini sedang kami dalami terkait informasi tersebut. Dan pabrik ini masih beroperasi ya? Masih beroperasi. Sampai dengan sekarang meskipun ini ada permasalahan seperti ini, karyawan yang ada di sana masih tetap bekerja dan ya, pabrik masih. Oleh karena itu kami juga dari sini sebelum kami melaporkan dengan adanya informasi yang sudah mencuat di masyarakat ini, kami meminta kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, terutama untuk Bapak Direktur Kriminal Khusus melalui unit ketenagakerjaan dan unit indaksi untuk melakukan ibaratnya pengecekan, investigasi terhadap perusahaan ini, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Apabila ada pidana ketenagakerjaan ya kalau bisa segera ditindak, dan terkait dengan produk-produk yang diproduksi. Jika memang ada ketentuan pelanggaran izin ya itu juga harus ditindak agar jangan sampai karyawan sebagai bagian dari perusahaan itu nanti juga tersangkut-sangkut di permasalahan hukum yang ada. Begitu, Pak. Kita akan lihat dulu sebentar pemirsa, kami kembali saat lagi untuk Anda.